Jadi kali ini kita belajar pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu bahasa Inggrisnya simple machine. Oke. Artinya dia akan memudahkan pekerjaan. Ya, ingat, memudahkan pekerjaan. Sifatnya begitu. Dia membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Ya, tujuannya apa? Ingat, meringankan usaha. Oke. Meringankan atau mempermudah ya. Mempermudah atau memperkecil atau meringankan apapun yang kamu bisa sebutkan lah ya. Meringankan usaha atau kita sebut dengan kuasa. Ya, jadi tujuannya cuma satu aja. Contohnya yang paling gampang. Koko dulu pernah nonton film yang apa tuh film India yang keren banget. Film India tapi filmnya keren ya, bukan film abal-abal gitu. Nah, dia cerita tentang apa itu mesin. Dia cerita tentang mesin. Contohnya di jeans kalian, di celana kalian ada resleting kan? Resleting itu meringankan pekerjaan loh kalau mau dibilang. Resleting yang gampang aja, naik turun naik turun. Coba kamu bayangin pakai kancing. Kancing satu 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 gitu. Kayak pakai kemeja juga. Ada jaket. Jaket itu ada resleting. Kemeja ada kancing. Kancing itu mempermudah enggak ya? Tapi resleting mempermudah. Nah, itu salah satu pesawat sederhana contohnya. Tapi yang akan kita pelajari di sini adalah pesawat sederhana yang umum dikerjakan untuk membantu pekerjaan pada umumnya gitu ya. Jadi kita belajar tentang tuas yang pertama. Oke, jadi pertama ada tuas. Apa itu tuas? Tuas itu adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang dibagi menjadi 3 tipe. Jadi tuas tipe 1, tuas tipe 2, ini pasti kalian sudah pelajarin, dan tuas tipe 3. By the way, kalau ada yang mau nanya, langsung tanya, unmute, bilang, Ko Hans mau nanya dong apa gitu. Ya, jadi silakan tanya ya. Oke, jadi tuas jenis 1. Tuas jenis 1 adalah yang kayak jungkat-jungkit. Oke. Jadi dia tipenya mirip banget sama jungkat-jungkit. Apa itu jungkat-jungkit? Ya udah kayak gini aja. Misalnya ada garis. Oke, terus ada pivot atau kita sebut dengan tumpuan dan beban. Lalu yang kedua, tuas jenis kedua yang ada di ujung. Oke. Lalu tuas jenis ketiga ada di ujung tapi bentuknya agak unik nih, guys. Jadi titik tumpunya itu ada di sini. Oke, wah ini buat apa nih? Oke, kita coba lihat ya. Jadi tuas pertama simple aja. Jadi di sini ada beban atau berat ya, beban yang kamu timbang atau yang kamu mau angkat. Ini di sini ada kuasa. Sedangkan untuk tuas tipe 2, bebannya ada di tengah, kuasanya di ujung. Jadi bebannya di sini. Jadi untuk menahan dia diam ya kamu nggak mungkin dong, beban kan selalu arahnya ke bawah gitu ya. Selalu ke bawah. Untuk mengimbanginya kamu pasti kuasanya ke atas. Nggak boleh ke bawah lah. Kalau ke bawah mas makin makin parah kan, makin turun gitu. Nah, kuasanya harus ke sini. Nah, sedangkan yang di atas kuasanya pasti ke bawah dong biar ngimbangi gitu ya. Kuasanya selalu ke bawah. Nah, yang unik ini yang nomor 3. Yang nomor 3 dia bebannya ada di ujung, kuasanya di tengah. Oke, bebannya di ujung. Kamu pakainya di bawah aja deh ya. Nah, biar enak, biar kita bisa sama-sama pahamin aja. Bebannya di ujung. Oke, aku taruhnya beban di sini. Kira-kira kuasanya di mana? Di tengah ya. Tapi di tengah arahnya kemana? Ke atas. Ya dong, kalau nggak ke atas, masa ke bawah lagi? Aneh ya. Jadi bedain antara tipe 2 dan tipe 3 ada di sininya. Posisi beban dan kuasanya aja. Oke. Nah, ini tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Oke, ini aku kasih aja tuas tipe ya, atau tuas jenis. Oke, jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Oke. Nah, dari namanya pesawat sederhana, pasti kita punya yang namanya meringankan atau mempermudah, pasti dia punya sifatnya ada keuntungan. Nah, kita sebut istilahnya KM, atau keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanis artinya berapa enteng, berapa kali dia lebih enteng diangkat dengan kuasa tertentu gitu. Ya, KM adalah singkatan dari keuntungan mekanis. Atau definisinya adalah berapa kali dia lebih ringan jika diangkat. Oke. Jadi berapa kali beban kuasa ya, kuasa lebih ringan ya.
kuasa lebih enteng atau lebih ringan dibandingkan beban. Rumusnya gampang. KM adalah, oke, aku pakai warna hijau. Keuntungan mekanik selalu rumusnya beban atau FW ya bagi FK. W itu weight, K itu kuasa. Ya, nggak tahu deh rumus kamu di sekolah pakainya apa. Kalau ada kasih tahu aja. Atau FB per FK. Kayaknya FB FK deh. Atau B atau K langsung. Ya, beban dan kuasa. Jadi FB ini adalah berat beban. Rumusnya gampang. Massa kali gravitasi. Ya, yang ini gaya kuasanya. Jadi gaya kuasa atau orangnya yang bisa nahan berapa. Nah, ini rumus ya. Rumus yang harus kalian hafalkan. Untuk semua jenis pesawat sederhana. Nah, ini enaknya di sini. Jadi rumusnya banyak. Rumusnya dikit gitu. Jadi tuas bicara tentang ini. Nah, tuas jenis 1, jenis 2, jenis 3 ini baru teori. Nanti kita coba ke yang berikutnya yang lebih kompleks lagi. Ini baru halaman pertama. Bagian 1 ya dari pembahasan kita. Jadi bagian 1 yang dibahas adalah teori tentang pesawat sederhana. Tujuannya apa? Mempermudah, meringankan usaha atau kuasa. Jadi orang angkat lebih gampang atau main jungkat-jungkit gitu ya. Tuas jenis 1 kita sebut dengan jungkat-jungkit. Tuas jenis 2 kita sebut dengan kayak misalnya gunting gitu ya. Tuas jenis 3 itu kalau nggak salah pemecah apa ya? Bentar, ada contoh-contohnya nih. Aku coba kasih lihat deh. Nah, ini ada contohnya langsung, lebih mudah untuk kamu perhatikan. Sabar, dibuat dulu. Nah, ini ya. Oke, stapler. Stapler itu tuas jenis ketiga. Nih. Aduh, jelek banget. Ya, pokoknya begini dah. Oke, jenis-jenisnya. Jadi yang tuas jenis 1, 2, 3 ya, urutan ya. Jenis 1 contohnya gunting, terus tang yang di tengah-tengah itu kan porosnya ya, atau tumpuannya. Lalu yang kedua itu kayak roda pemecah apa namanya? Pemecah kacang yang di sini ada ya. Lalu pembuka tutup botol. Oke. Terus yang ketiga ini stapler. Ini di ujung, kuasanya di tengah, bebannya di ujung sini ya, bebannya itu. Kayak pinset juga sama. Oke. Nah, jadi ada contoh-contohnya yang gampang ya. Jadi jenis pertama itu gunting, terus jungkat-jungkit atau pengungkit. Lalu yang jenis 2 itu contohnya apa tadi, roda atau apa namanya, pengangkut beban, pengangkut berat atau pengangkut semen, alat angkut semen, alat angkut pasir deh ya, pasir, semen, apapun gitu. Lalu yang berikutnya pemecah buah, pemecah kacang gitu ya. Aduh loh, pemecah kacang, bukan kacang mainan ya, kacang yang biasa kau buka pakai tangan mah bisa. Tapi ada yang bener-bener keras banget. Kenari. Nah, kenari itu kacang yang keras banget. Lalu yang ketiga, tuas jenis 3 itu pinset, stapler gitu ya. Pinset itu yang buat jepitan, terus stapler, dan lain-lain ya. Ini ada contoh gambarnya. Oke, ini aku akan kirim. Taruh di ini dulu ya, taruh di apa namanya, di Microsoft Word. Nanti akan dikasih semua apa? Semua materinya begitu. Nah, setelah kita belajar tuas, kita belajar perhitungannya nih. Jadi ada jenis-jenisnya nih. Jadi belajar pertama pengungkit. Jadi pesawat sederhana tipe 1, pengungkit. Pengungkit itu kayak teka-teki, kayak apa tadi, jungkat-jungkit, oh teka-teki. Atau jungkat-jungkit ya. Nah, jungkat-jungkit itu adalah satu alat atau satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat beban dengan cara ditekan gitu. Gambarnya kayak gini guys, gampang. Ini jadi begini ya. Sabar. Lalu ada buletan. Nah, ini kita sebut beban. Sama di sini ada orang nih. Nah, kalau gambarin orang ya. Ada orang yang neken. Oh, ini kayak dengan penuh tenaga gitu ya. Oke. Nah, untuk orangnya jelek amat. Nah, gini lah ya. Nah, aduh, kakinya pendek.
Nah, orangnya ketinggian ya, apa orang jangkung. Ini yang kita sebut dengan kuasa. Jadi beban selalu arahnya ke arah bawah. Kita sebut dengan weight, ya. Atau nama lainnya adalah beban. Dan ini adalah kuasa. Mau pakai warna lain biar lebih ya enak aja lah ya. F. Oke, atau yang kita sebut dengan kuasa. Nah, kita lihat di sini, ada permainan di sini, ada perubahan. Jadi setiap tumpuannya bisa di posisi mana, dia akan mengubah kuasanya. Contohnya guys, kalian kok pindahin si tumpuannya ada di tempat lain. Misalnya tumpuannya ada di sini. Terus ada di sini. Ada di sini. Kira-kira yang paling gampang yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ada yang bisa jawab nggak? Paling enak angkat beban itu ketika tumpuannya ada di pertama, kedua, atau ketiga? Ayo, logika. Siapa yang bisa siapa yang bisa jawab? Kedua. Yang kedua gampang ya, paling gampang ya. Oke, ada jawaban lain nggak selain dua? Ryan? Kira-kira gampang, 1, 2, atau 3? Yang paling gampang? Satu ya. Oke, Ryan, Mika jawab 1. Mika ganti jawaban. Ryan ada jawaban? Halo? Enggak, Pak, sama jawabannya. Sama, 1 ya? Ya. Betul. Jawabannya 1 paling gampang. Kenapa? Karena, kamu bayangin, lengan si kuasanya tuh jauh lebih besar. Jadi itu jauh lebih enteng. Betul ya, jadi yang di 1 paling gampang. Tapi apapun itu, kita harus tahu, dimanapun dia berada, rumusnya selalu fix. Ya, ya mau dimanapun dia berada ya. Kita sebut dulu, kita kenalan dulu sama namanya. Ini namanya lengan beban. LB. Sampai sini. Ya, stop di sini dia. Lalu, yang merah, ini namanya lengan kuasa. Oke, lengan kuasa ya sampai ujung lah ya. Nah, kita nggak tahu lah di mana. Oke, sampai ujung. Ini namanya lengan kuasa. Ini kita pakai K ya, bukan F sepertinya. Kok nggak tahu deh di sekolah kamu pakainya apa. Tolong kasih tahu kalau ada ya. W atau K atau apa gitu. Ini kayaknya B juga nih. Lagi-lagi tolong diinfo ya kalau memang ada definisi yang tepat atau yang disepakati oleh guru. Karena rumus sama aja. Mau apapun. Oke. Jadi rumusnya adalah begini. Beban dikali lengan beban harus sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Ya. Kuasa dikali lengan kuasa. Oke. Ini rumus utamanya. Lalu setelah itu rumus kedua yang kayak tadi kita udah pernah bahas. Keuntungan mekanik selalu beban dibagi kuasa. Ya. Beban dibagi kuasa. Pasti dong, yang berat bagi yang enteng. Karena kuasa pasti lebih enteng namanya pesawat sederhana kan. Nggak mungkin kan kuasanya lebih gede dari beban. Ya, ngapain? Itu mah bukan pesawat sederhana, itu pesawat mempersulit gitu. Ya, pesawat yang menyulitkan. Nggak ada tuh. Di mana-mana keuntungan mekanik pasti lebih dari 1. Ya, kalau di bawah 1 artinya dia bukan keuntungan, kerugian namanya. Ya, oke. Jadi ini pengungkit. Contoh soal. Kita langsung masuk ya. Contoh soalnya. Kok ada soal nih, bentar. Dicari-cari, sabar. Area education materials science. Kok lagi buka file, sabar. SMP, usaha energi, salah. Usaha energi. Apa tadi? Soal sederhana. Contoh soalnya. Sabar guys. Ini lagi diedit, lagi dicari. Nah, ini dia. 2 soal saja. Nggak usah dibikin rumit. Ya. 2 soal yang cukup mudah seharusnya. Kecil nggak? Kebaca ya harusnya ya. Kalau nggak kebaca tolong kasih tahu. Please. Karena aku butuh. Karena kok sih kebaca di sini gampang aja. Kalau kalian nggak kebaca tolong kasih tahu aja. Oke, nomor 1 coba. Untuk mengangkat beban diperlukan kuasa 300 Newton menggunakan tuas yang panjang lengan bebannya. Oh, ya udah. Kalau gini kan langsung ketahuan ini tuas pengungkit ya. Ada lengan beban dan seterusnya. Kita taruh saja. Ada lengan beban. Ada gini ya, miringin aja ya. Kalau lurus boleh sih, nggak ada masalah. Lurus deh. Oke. Udah gambarnya bebannya kita gambar buletan aja, bunder aja udah. Terus ini kuasa, nggak usah gambar orang ya, susah gambar orang. Ini pakai K aja gitu. Ini B.
ya. Nah, untuk mengangkat beban diperlukan kuasa sebesar 300 Newton. Ya udah langsung udah ketahuan 300 Newton. Dengan menggunakan luas yang lengan beban yang di sini B ya, lengan beban 150 cm dan lengan kuasa 300 cm. Piece of cake. Ya, gampang banget ini. Tentukanlah berat beban yang diangkat. B-nya berapa? Oke, masukin ya rumus. B dikali LB sama dengan K dikali LK. Yang dicari B. Yaudah B, kok nggak masukin angkanya dulu. K dikali LK per LB. Lah, kok bisa secepat itu? Karena memang Koko nggak mau fokus ke angka. Kita pindahin dulu rumusnya. Diubah. Ya, pindahin ke bawah jadi per. Oke, jadi ke sini ya. Nah, setelah itu kita tinggal masukin. B-nya berapa? Nggak tahu, itu yang ditanya kok. B. Kuasanya berapa? 300 Newton. Oh, masukin lah 300. Dikali LK. LK 300 lagi. Wih, kebetulan sama. Angkanya ya. Ini sebenarnya 300 Newton. LK 300 cm. Per LB. LB 150 cm. Oh, gampang sekali. Kita tinggal coret sentimeternya. 300 sama 150 jadi 2. Ya. Coret-coret 2. Ya sudah, jawabannya 600 Newton. Jadi dengan kuasa hanya 300 Newton, kalau posisinya begini, pivotnya, atau pivot itu namanya tumpuannya ada di sini, dengan 150 dan 300, oh ternyata bisa mengangkat beban 600 Newton. Gila, mantap ya. 2 kali lebih berat daripada kuasanya. Bisa terangkat. Kayak main jungkat-jungkit aja. Orang segendut apapun, kalau taruhnya di sini, dia nggak akan bisa orang yang enteng. Sulit. Ya. Gitu. Nah, yang nomor 2 mungkin lebih menantang aja, tapi kayaknya nggak terlalu sulit. Yang penting kamu tahu caranya. Oke, hanya lebih sulit dikit lah gitu ya. Untuk mengangkat beban 1000 Newton, oke kita gambar dulu. Anyhow, boleh di mana aja titiknya. Tumpuannya bebas. Bebannya 1000 Newton. Tuas yang panjangnya 300 cm. Ya, apa nih 300? Panjang apa? Tuas. Oh, semuanya. Ya udah taruh. Semuanya 300 cm. Oke. Lengan bebannya 50 cm. Lengan beban 50 cm. Gitu ya. Oh, ya udah. Ditanya gaya yang diperlukan untuk angkat, kuasanya berapa gitu yang ditanya ya. Oke, tapi kita butuh satu yang belum ada nih, lengan kuasanya. Ya udah gampang lah ya, lengan kuasa kita bisa hitung LK-nya, total kan 300 cm. Berarti kita taruh aja LK sama dengan 300 dikurang 50 gitu. 250 cm. Oke. Beres. Terus apa yang bisa kita kerjakan habis itu? Masukin rumus. Ini B ya. Ini B, ini LB, ini LK, ini K. Ya udah masukin B dikali atau K kali LK ya, atur sendiri ya. B dikali LB sama dengan K dikali LK. Yang kita butuh K ya, yang kita butuh cari. Berarti K, LK-nya kita pindahin. B dikali LB per LK. Ya. Berarti bebannya berapa? Kan sama dengan bebannya 1000. LB-nya 50. LK-nya 250. Satuannya nggak usah kita pikirin, nggak perlu, nggak penting. Ya, kita coret aja, 4. Oh, jawabannya berarti 200 Newton. Keren ya, hanya 200 Newton bisa angkat beban yang 5 kali lebih berat dari dia. Itu namanya pesawat sederhana. Oke. Oke, yang mau tanya silakan. Kalau enggak, Koko lanjut. Ini part 2. Bentar. Pak tulis part 2. Oke. Lanjut. Kita lihat part 3. Setelah pengungkit, kita belajar berikutnya bidang miring. Nah, nggak tahu deh, kalian diajarin nggak bidang miring. Tapi Koko tetap kasih aja ya. Jadi yang namanya bidang miring itu sangat kepake juga. Mungkin kalian nggak sadar pakainya kapan. Tapi kalau Koko kasih contoh, pasti langsung ketahuan nih. Bidang miring. Oke, bidang miring itu adalah satu bagian yang digunakan di dalam industri angkut barang ya, atau distribusi barang. Jadi kayak misalnya ada truk nih, kalau gambar truk lah seininya aja, seadanya ya. Ini truk, badannya aja ya belakangnya gitu. Oke, ini truk pick up. Oke, ini truk atau bemo nih, ya udahlah apapun lah. Yang penting tahu. Nah, ini truk. Kalau mau unloading barang,
ini kan ya ada boxnya gitu ya. Barang mau ditaruh ke atas, orangnya bingung. Gimana caranya? Inilah. Ya, bingung deh. Gimana cara pindahin ini ke atas? Salah satunya yang paling gampang adalah dengan menggunakan bidang miring. Lu pakai aja nih. Gitu. Ini pakai aja nih gitu. Oke. Itu jelek amat ya orangnya. Kayak kakinya nggak proporsional. Lu pakai aja nih bidang miring nih. Tunjukin ya papan. Oh iya bener juga ya. Pakai bidang miring aja kita. Ngapain susah-susah angkat barang digendong ke atas bertiga. Nah, lalu caranya diapain? Ya tinggal ditaruh di bidang miring begitu. Nah, jadi mobil ini bisa dimodif. Oh ya pinter ya berarti ya. Ini ada ide. Oke, dia bingung nih. Oh ya udah, kalau gitu bidang miring ini kita bisa taruh deh. Taruh aja di sini. Selesai deh. Selesai masalah. Ya, nah beginilah. Oke, taruh bebannya bisa didorong ke atas berdua, gitu, atau sendiri. Bahkan sendiri bisa, dan dikasih roda lah, anggap aja gitu ya. Didorong. Oke. Nah, didorong lah. Aman. Nah, rumusnya apa? Ada rumusnya. Jadi, di sini kan ketinggiannya kita sebut dengan H. Begitu ya. Ini ketinggiannya H. Height ya, bahasa Inggris. Ketinggian yang mau dicapai adalah H. Lalu bidang miring ini namanya S. Atau slant. Slant height. Slope. Slope atau slant. Oke, H ini height. Height itu ketinggian. Nah, rumusnya simple. Keuntungan mekanik adalah bidang miringnya, slantnya over H per H. Atau KM adalah miringnya, atau miring berarti W-nya, beratnya. W ini ya, atau bebannya ya. Kok pakai B aja. B per kuasa. Kuasanya begini. Oke? B per K. Oke, gitu dong untuk bidang miring. Kayaknya nggak terlalu kita harus banyakin deh ini. Oke, jadi untuk melakukan pengangkutan barang, ya pakai bidang miring biasanya. Kamu perhatikan deh, di unloading barang segala macam, semuanya pakai bidang miring. Hampir semua. Ya, karena ini memang benar-benar simple banget, tinggal pakai triplex ya, asal triplexnya jangan gampang patah ya, dikasih panjang kayak gitu kayak biar lebih enak gitu ya. Dikasih tiang-tiang supaya waktu bebannya berat dia nggak nekuk. Kalau nekuk lama-lama patah gitu ya, crack ya nggak bisa. Pokoknya harus penuh, harus kuat lah, papannya harus kuat dan cukup tebal. Oke, bentar. Ini di copy dulu. Nah, yang terakhir katrol. Katrol ini akan sangat banyak. Oke. Kita coba lihat katrol ya. Katrol itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah arah gaya. Oke, jadi kita masuk ke sini katrol. Nah, ini yang kamu udah masuk sini. Katrol. Katrol, salah. Katrol. Nah, ini. Ya, bentar. Katrol. Katrol itu kayak semacam gini nih. Kalau mau gambar ya, aku coba cariin dulu gambar katrol. Wait. Ini dia. Oke, ini yang udah heavy duty punya ya. Heavy duty itu artinya yang udah industrial level punya. Bentar. Dia besi biasa bahannya. Dan dia disambungin dengan tali. Oke, ini contoh katrol ya. Jadi di atas ini gantungan cantelan ke atas gitu. Dia bisa mengangkat beban beberapa kilogram, mungkin beberapa ton, bisa aja loh ton-tonan kalau katrol ya. Tergantung dia bahannya apa. Terus ada jenis-jenis katrol lain yang kayak gini juga sama nih, yang umum kamu lihat pasti beginian.
Nah, yang kayak gini nih katrol juga. Oke. Ini katrol yang juga kamu pelajarin. Nah, udah gini ya. Jadi katrol itu dibagi menjadi beberapa. Ada 3 sih. Katrol tetap. Jadi yang pertama katrol tetap. Terus yang kedua katrol bebas atau katrol bergerak. Dan yang ketiga itu katrol majemuk. Kalau katrol tetap hafalkan saja, keuntungan mekaniknya hanya 1. Jadi dia nggak untung, nggak rugi gitu. KM sama dengan 1. Kalau katrol bergerak, KM sama dengan 2. Katrol majemuk, KM sama dengan, ingat guru kamu pernah ajarin harusnya, jumlah tali. Ya, jumlah tali kecuali kuasa. Jadi tali untuk kuasa nggak dihitung. Gitu. Jadi katrol tetap gambarnya gampang. Jadi ada katrol yang dicantol ke atas begini. Ya, katrolnya kok gambar bulat aja ya. Lalu digunakan untuk mengangkat beban. Oke, ini beban ya, B. Ini kuasa. Ada orang yang lagi narik. Oke, oh ini udah berat banget nih. Sampai bongkok-bongkok dia. Oke. Angkat. Jelek amat ya. Ya gini aja lah, orang tarik aja, jangan ini tarik. Oke. Ini ada orang yang lagi narik. Ini namanya kuasanya. Oke. Kenapa sih harus begini? Kan keuntungan mekaniknya 1. Nggak ada untungnya lagi. Ngapain bikin beginian? Ini tuh orang dulu, kalau misalnya nggak bikin katrol, mereka nggak akan bisa menimba air di sumur. Tahu ya, menimba air di sumur, masa orang harus celup ke dalam? Ya, maka dia bikin sistem tali. Meskipun keuntungan 1, tapi dia tetap sangat membantu. Ya. Jadi jangan pikir, wah keuntungan mekanik 1 berarti nggak untung dong. Rugi lah ini. Gitu ya. Nggak ada. Kita coba pikirin ya. Harus sederhana. Oke. Sederhana artinya ya kamu pokoknya intinya menyederhanakan kerjaan daripada kamu nyelam ke bawah sumur gitu, mendingan kamu bikin tali dan katrol. Dia akan berputar. Nah, kalau katrol bergerak ini agak sulit dipahami ya. Tapi kita coba lihat aja bentuknya gini. Jadi katrolnya ikutan bergerak. Jadi udah modern katrolnya, ternyata wah ada yang lebih enteng nih, cara ngangkat air di sumur nggak harus begini. Capek. Coba deh kalau misalnya ini kan kayak tiang ya gitu ya, tiang. Kita talinya dicantol ke atas, dikasih kayak hook gitu ya, hook tau ya, hook. Terus talinya begini. Terus katrolnya di sini, guys. Terus bebannya dicantol ke sini. Jadi katrolnya ikut ke bawah sumur gitu ya. Ini ambil ember ya, B. Oke. Orangnya nariknya begini. Gitu. Keren ya. Tarik. Ini F-nya. Ternyata lebih mantap dia, lebih gampang, keuntungan mekaniknya 2. Karena katrolnya ikutan bergerak. Jadi si tali ini ikutan angkat begini, dan bebannya tarik ke bawah. Pasti ya bebannya selalu ke bawah. Jadi 2 tali nih, yang membuat keuntungan mekaniknya menjadi 2. Ditarik begitu. Ya. Jadi ini keuntungan mekaniknya 2. Jadi artinya, ketika keuntungan mekanik 2, si gayanya cuma setengahnya si beban. Rumus selalu ya, KM sama dengan beban per F. Rumusnya apapun itu, pokoknya rumus begini. Kalau ini jumlah tali, kecuali kuasanya. Contoh ya. Kau kasih contoh katrol majemuk ya. Ini Koko kasih gambarnya aja, karena Koko sulit lihatnya. Ini. Bentar ya. Pokoknya, kalau kagak bisa, jangan nggak nanya loh, harus tanya. Oke. Nah, yang ini gambarnya, contoh katrol majemuk. Oke. Mantap. Kalau ini kita lihat tali kecuali kuasa ya, ingat ya, kecuali kuasa. Jadi talinya ada 2. Katrolnya lebih dari 1. Nah, ini sama ini. Berarti ini KM-nya adalah 2 gitu. Ada lagi keuntungan mekanik yang lebih dari 2. Bentar ya, aku coba cariin.
Kalau begini bagaimana, guys? Katrolnya 2 juga, tapi lebih memusingkan. Coba lihat ini. Pusing ya, tapi kalau kalian tahu logikanya gampang aja. Apa caranya? Ya tinggal lihat jumlah tali kecuali kuasa. Kuasa kan F. Ya. Ini 1, 2, 3. Oh, ternyata ini KM-nya 3. Selesai banget gitu doang. Dan seterusnya. Begitu ya. Oke, ini contoh-contoh soal dari katrol majemuk. Contoh-contoh katrol majemuk dengan perhitungannya ya, teori-teorinya ya. KM3. KM rumusnya selalu sama. B per F. Ada nggak yang 4? Ada banget. Nanti tinggal kita lihat saja. Ya, jadi ini tuh sangat membantu untuk, ya makin lama kan orang modern ya, makin lama makin pinter lah, makin punya invention gitu, penemuan-penemuan yang cukup akan mempermudah perhitungan gitu ya. Oke, jadi ini akan kamu pakai di dalam ilmu fisika ntar. Apalagi yang mau kuliah mesin, kuliah ilmu fisika, kimia ini, kuliah ini itu, yang mengenai mekanikal. Nah, ini akan sangat membantu kamu. Ini baru basic loh. Ya. Tadi ini di mana? Part 4 ya sekarang ya. Oke, jika ada yang mau nanya masih silakan tanya, feel free. Karena kalian kalau nggak bertanya takutnya jadi nggak ngerti gitu, malu bertanya sesat di jalan. Oke, lanjut kita coba lihat contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini dia. Kita coba lihat ke soal bidang miring. Kalau udah, bidang miring udah, belum, bidang miring belum. Oke, 2 orang pekerja. Nah, ini dia contoh-contoh ya, contoh-contoh soal yang tadi kan kita udah bahas yang tuas, jungkat-jungkit. Oh, terakhir masih ada lagi guys, lupa. Gear, roda gigi. Gear ini contoh yang paling sering setelah pandemi COVID ini kita sering lihat sepeda ya. Oh, orang pakai beli Brompton lah, beli road bike, apapun itu yang bisa dia pamerin, nggak pamer sih ya, olahraga gitu ya. Untuk olahraga waktu pandemi sebelum Juli yang 2021 yang parah bener itu. Nah, orang tuh naik sepeda untuk olahraga gitu ya. Nah, orang naik sepeda untuk olahraga itu pun salah satu pesawat sederhana, contohnya gear ya. Pakai gear atau roda gigi, kau kasih contoh ya. Roda gigi yang paling sering kelihatan, yang di dalam mesin dulu ya, ilmu permesinan. Roda giginya begini. Kopi dulu. Nah, pasti sering lihat dong di mesin mobil atau apa gitu ya. Tapi kalau di sepeda kayak gimana? Di sepeda juga ada. Di sepeda contohnya yang begini. Bentar. Wait, yang simple aja ya. Ini kok ribet banget ya. Nah, ini dia. Coba cari yang versi yang gampang dilihatnya. Bentar. Sabar ya. Dicari dulu. Nah, ini ada lagi nih yang disusun-susun dengan sedemikian rupa sehingga dia punya yang namanya gear. Ya, bentar. Gear karet. Bentar ya. Gear motor. Ini dia dapat. Nah, jadi yang gear yang kamu tadi kan antar 2 roda itu langsung nempel. Kalau ini enggak, dia dihubungkan dengan tali atau dihubungkan dengan yang namanya rantai. Nah, ini juga sama. Sifatnya gampang. Dia akan memperbesar atau memperkecil torsi ya. Ini motor sama gear mesin ya. Jadi tujuannya satu, ini nggak terlalu banyak hitungan. Hitungan akan ada di SMA nanti untuk ini. Jadi tujuan gear adalah untuk memperbesar atau memodifikasi ya. Memodifikasi, bisa memperbesar, bisa memperkecil. Ini kalau nggak salah si Koko kalau waktu itu kan pernah ke rumahnya Ryan, papanya suka otak-atik motor. Nah ini mainnya gear, ya, memodifikasi torsi, ya. Torsi itu kekuatan dari atau power dari sebuah kendaraan gitu ya. Mau kendaraan mesin, mau kendaraan
kaki goes gitu ya. Memodifikasi bisa dua. Dia bisa membesarkan, memperbesar, sama memperkecil. Ya. Nah, makanya di dalam sepeda itu ada yang namanya gigi. Gigi bisa berubah-ubah. Coba ya, kita lihat ya. Ini nggak ada hitungannya. Ada hitungan tapi di SMA. Oke, gear sepeda bertingkat. Ini guys, sabar. Ini kelihatan banget. Bener-bener kelihatan. Ini meskipun posisinya salah, tapi dia bisa berpindah tempat nih guys. Lihat ya. Nah ini. Dia bisa pindah-pindah. Kalau kalian perhatikan di sepeda kalian kok yakin ada sepeda gear ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Nah, jadi kalau yang beginian tuh dia ada pindah-pindah nih kalau kamu perhatikan. Di sini bisa ke sini. Tunggu warnanya yang kita terangin dikit. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Makin kecil dia makin enteng, tapi nggak bisa. Ini makin kecil tuh makin bisa nanjak. Jadi makin kecil gearnya, ya. Tunggu, warna apa ya yang bisa diterima semuanya ya mobil mau terang? Hijau dah, biru dah biru. Makin begini, nah ini makin mudah digoes. Makin ke sini makin sulit digoes. Lalu ngapain bikin gear yang gede-gede gitu kan? Sulit digoes. Nah, tapi ketika dia mudah digoes, ini bagus untuk tanjakan, ya. Bisa nanjak, menanjak dengan mudah. Tapi goesnya sering gitu. Goesnya sering. Goes makin banyak. Jadi goes diputarnya lebih banyak putaran gitu ya. Goes lebih sering. Nah, tapi kalau yang sulit digoes ini, dia untuk kecepatan tinggi. Jadi kalau kecepatan udah tinggi, udah nggak perlu goes terus kan, kecepatan tinggi ya, high speed. Dia goesnya lebih jarang. Tapi sekali goes, dia bisa mencapai jarak yang lebih jauh gitu. Gitu ya. Jadi tetap bukannya sulit, maka nggak usah dipakai. Awalnya mulai dari kecil dulu, baru naik gear supaya dia lebih cepat gitu. Ya kayak motor. Motor juga sama. Motor juga ada beberapa step. Dia stepnya ada di dalam nih. Dia di dalam justru terbalikannya karena dia mesin satu kaki gitu, satu sepeda. Oke, jadi teori-teori untuk siapa namanya? Pesawat sederhana kita sudah bahas habis nih guys. Ya, total. Nanti kita tinggal latihan soal aja. Ya.